saya pelajari yaitu menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Belajar dari teks biografi itu merupakan materi yang akan saya ajarkan, yaitu sebelum saya memasuki materi atau membahasnya, saya bakalan bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Siapa tokoh idolamu? Dari mana kamu mengetahui riwayat hidupnya? Bagaimana perjalanan karirnya? Hal-hal apa yang menarik pada diri tokoh idolamu? Apa yang dapat kamu teladani dari tokoh idolamu? Nah, pasti kalian sudah mempunyai tokoh idola masing-masing. Pasti kalian juga mengetahui riwayat hidupnya, perjalanan karirnya, sama hal-hal yang menarik pada diri tokoh kalian, sehingga kamu meneladani tokoh tersebut. Yaitu pelajaran yang kita bahas yang pertama, yaitu struktur teks biografi. Ada yang pertama orientasi atau setting, AIM. Yang kedua kejadian penting, important event, record of events. Yang ketiga reorientasi. Nah, orientasi atau setting ataupun AIM yaitu informasi yang mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi yang dimaksud yaitu berkenaan dengan siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Itu yang tadi orientasi atau setting atau AIM. Dan yang kedua kejadian penting. Nah, berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Nah, pada bagian ini mungkin disertai komentar-komentar pencerita pada beberapa bagian. Itu merupakan kejadian penting. Yang selanjutnya ada reorientasi, yaitu berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya, yaitu ada yang tadi orientasi ataupun kejadian penting. Nah, pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya itu. Ini bagian ini sifatnya opsional yang mungkin ada atau tidak dalam suatu cerita ulang. Jadi ada 3 struktur teks biografi yang harus kalian ketahui. Dan yang selanjutnya yaitu pola penyajian teks biografi. Dapat kita lihat yaitu dari alur, sudut pandang, gaya, dan fokus. Alur yaitu dari awal cerita sampai dia akhir cerita. Sedangkan sudut pandang yaitu pandangan dari pengarang, yaitu sudut pandang orang ketiga atau sudut pandang orang pertama yang telah dibuat oleh pengarang. Dan yang ketiga adalah gaya penulisan. Misalnya sebuah pengarang itu menulis yaitu menceritakan tentang deskriptif atau naratif. Fokusnya itu dari mana pengarang itu menceritakannya. Nah, itu merupakan dari pola penyajian teks biografi. Yang selanjutnya ada kaidah bahasa.
teks biografi. Yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal yaitu ada kata ia atau dia atau beliau. Itu merupakan kata ketiga tunggal, yaitu kata ini diganti. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi. Dengan penyebutan nama tokoh. Itu kata ganti, yaitu kalian bisa mengganti kata nama atau ia atau dia dan beliau di dalam teks biografi yang kalian akan baca. Dan yang kedua yaitu adanya banyak menggunakan kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh, yaitu misalnya contoh tindakannya belajar, membaca, berjalan, dan melempar. Itu adalah contoh kata kerja tindakan. Yang selanjutnya ada banyak menggunakan kata kerja deskriptif untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Sifat-sifatnya yaitu misalnya pengarang menulis tokoh tersebut menggunakan sifat pintar, jenius, ataupun rajin dan ulet. Yang keempat ada banyak menggunakan kata pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Kata kerja pasif yaitu ada contohnya diberi, ditugaskan, dan dipilih. Itu merupakan kata kerja pasif. Yang selanjutnya banyak menggunakan kata kerja mental dalam rangka penggambaran peran tokoh. Kata mental, kata kerja mental yaitu memahami, menyetujui, menginspirasi, ataupun mencintai. Dan yang selanjutnya yang keenam banyak menggunakan kata sambung. Kata sambung itu bisa di kata depan atau nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Contohnya sebelum, sudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, sampai, hingga, pada tanggal, nanti, selama, saat itu. Itu merupakan kata sambung. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang tadi bermanfaat buat kalian ataupun memotivasi kalian dan mengerti apa itu teks biografi. Dan selanjutnya ada latihan soal. Silakan kalian mencari teks biografi tokoh Malala Yousafzai. Soalnya yang pertama, analisis struktur teks biografi. Yang B, temukan kalimat yang menggunakan pengacu dan kata yang diaji dalam teks biografi. Dan yang ketiga, temukan kalimat yang menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dalam teks biografi tersebut. Dan yang D,
Temukan contoh pola penyajian karakter unggul tokoh secara langsung. Yang E, karakter unggul apa yang dapat diteladani dari tokoh dalam teks biografi tersebut? Dan kalian jelaskan alasanmu menurut bahasamu sendiri. Baik, sekian dari materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.